Coba tes. 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 Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, pemilihan calon penatua dan diaken tahap 1 serta masa sanggah telah kita lalui bersama-sama. Segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi sidang jemaat Gereja POK Jemaat Kanaan yang menggunakan hak pilihnya pada tahap 1 dan memberikan respon positif di saat masa sanggah. Dan kesempatan ini izinkan kami, panitia pemilihan penatua, diaken, dan BPPJ periode 2022 hingga 2025 untuk mensosialisasikan pemilihan penatua dan diaken tahap 2 periode 2022 hingga 2025. Gereja POK Jemaat Kanaan. Adapun jadwal pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken tahap 2. Yang pertama, sosialisasi pemilihan penatua dan diaken pada tanggal 21 November 2021. Yang kedua, pengantaran surat suara pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2021. Yang ketiga, penjemputan surat suara pada tanggal 25 sampai 26 November 2021. Yang keempat, perhitungan surat suara pemilihan penatua dan diaken pada tanggal 27 November 2021 yang akan dilaksanakan di gedung Gereja POK Jemaat Kanaan. Yang kelima, pengumuman hasil pemilihan penatua dan diaken pada tanggal 28 November 2021. Petunjuk pengisian surat suara pemilihan penatua dan diaken tahap 2 Gereja POK Jemaat Kanaan periode 2022 hingga 2025. Jemaat memilih penatua dan diaken sesuai kebutuhan di wilayah di sektor masing-masing. Adapun pembagian wilayah dan kebutuhan penatua dan diaken di masing-masing wilayah. Sektor 1, wilayah 1, 4 penatua, 2 diaken. Wilayah 2, 1 penatua, 1 diaken. Sektor 2, wilayah 1, 3 penatua, 1 diaken. Di wilayah 2, 2 penatua, 2 diaken. Sektor 3, wilayah 1, 1 penatua, 1 diaken. Wilayah 2, 1 penatua, 1 diaken. Wilayah 3, 1 penatua. Wilayah 4, 1 penatua, 1 diaken. Wilayah 5, 1 penatua, 1 diaken. Sektor 4, wilayah 1, 1 penatua, 1 diaken. Wilayah 2, 2 penatua, 1 diaken. Wilayah 3, 1 penatua, 2 diaken. Wilayah 4, 1 penatua. Langkah-langkah pengisian surat suara sebagai berikut. Yang pertama, bacalah petunjuk pada kertas suara yang sudah dibagikan. Yang kedua, berdoalah minta pertolongan kepada Tuhan sebelum memilih calon penatua dan diaken. Untuk pengisian surat suara dapat dilihat berikut ini. Setiap pemilih akan memilih penatua dan diaken dari sektor 1
sampai dengan 4 dengan cara melingkari nomor urut nama calon penatua dan diaken yang dipilih sesuai dengan jumlah kebutuhan pada setiap sektor. Seperti contoh pada sektor 1 berikut. Yang ketiga, setelah selesai dipilih, diperhatikan kembali jumlah nama calon penatua dan diaken yang sudah dilingkari. Jika terdapat jumlah calon yang dipilih lebih dari pada kuota yang ditetapkan, maka dapat dikurangi dengan cara memberikan 2 garis datar atau paraf atau silang pada nomor urut nama calon yang sudah dilingkari. Yang keempat, setelah jemaat memilih calon penatua dan diaken, maka pada setiap lembar kertas suara dimasukkan kembali ke dalam amplop surat suara dengan keadaan disegel atau dilem kemudian diparaf. Surat suara dianggap sah jika jumlah penatua dan diaken yang dipilih berjumlah kurang atau sama dengan jumlah kebutuhan penatua dan diaken sektor tersebut. Surat suara dianggap tidak sah jika jumlah penatua dan diaken yang dipilih berjumlah lebih jumlah kebutuhan penatua dan diaken sektor tersebut. Perlu diingat, hak suara tidak boleh diwakili. Kami menghimbau semua jemaat menggunakan hak suaranya pada pemilihan penatua dan diaken tahap 2. Karena satu suara sangat berharga untuk kemajuan Gereja Pok Jemaat Kanaan 4 tahun mendatang. Demikian sosialisasi pemilihan calon penatua dan diaken tahap 2 Gereja Pok Jemaat Kanaan periode 2022 hingga 2025. Atas nama panitia pemilihan dan kru yang bertugas mengucapkan selamat memilih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.